umumnya ya, bahwasanya pulang ya, itu sesuatu yang menyenangkan. Pulang itu sesuatu yang menggembirakan ya. Dulu kita waktu sekolah SMP, SMA, ada guru yang menyampaikan anak-anak sehubungan ada rapat para guru maka hari ini dipulangkan. Oh, yakin Pak resep sih kan itu. Senang gitu ya. Pulang kampung senang gitu ya. Ya. Oleh karenanya wajar kalau Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, innal mauta ahabba ilayya minal 'aish fa innal mauta hatta alqaka. Sesungguhnya kematian itu lebih disenangi, dicintai ketimbang kehidupan. Kenapa? Karena kematian itu adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang senang ketika kembali pulang ke rahmatullah ya. Pak, senang nggak Pak pulang ke rahmatullah, Bu? Rada gede-gede gitu ya. Pulang itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi insya Allah bagi mereka yang membekali dirinya dengan ketakwaan, dia akan pulang kepada Allah dalam keadaan selamat. Bahkan Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, panggilan Allah ya. Ya, kembalilah ya, irji'i ila rabbik. Ya, kembalilah kepada Allah, pulanglah kepada Tuhanmu ya. Ya, dan Allah ridha kepada kita. Lalu masuklah kalian ke dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah itu, insya Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengutip ya satu ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ayat ini kita bisa ambil hikmah tarbawinya ya daripada ayat ini, karena insya Allah tidakkah Allah ya menceritakan kisah di dalam Al-Quran kecuali di dalamnya ada pelajaran, ada hikmah ya. Ayat yang Allah sebutkan ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu." Ya. Ya kata Allah, faqala ahadtu ya. Bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian setelah itu datanglah burung hudhud. Ini bicaranya tentang kisah burung hudhud ya dengan Nabi Sulaiman. Kemudian datang burung hudhud ya, famakatha bighairi ba'idin faqala, lalu kemudian burung hudhud ini berkata kepada Nabi Sulaiman. Apa kata burung hudhud? Ahattu bima lam tuhit bihi. Sesungguhnya ahattu itu kalau dalam bahasa Arab mengetahui, ahattu itu ya biasanya kadang a'lamu, aku mengetahui, tetapi dalam ayat ini tidak disebut a'lamu atau araftu ya, tetapi disebutnya ahattu. Kata para ulama, ahattu itu mengetahui sangat detail ya, mengetahui dilatar belakangi dengan pemantauan ya. Jadi sebelum mengetahui dengan detail ada pemantauan terlebih dahulu ya, ditelusuri terlebih dahulu ya. Kadang seseorang ingin mengetahui sesuatu ya, dipelajari gitu, dipantau dulu sampai kemudian dia lihat langsung. Jadi itu maknanya ahattu gitu, bukan hanya sekedar a'lamu, bukan hanya sekedar a'raftu ya. Ya. Karena makna araftu, arafah kemarin itu salah satu maknanya mengetahui. Ya, arafah ya, itu mengetahui
ketika misalnya Nabi dalam hadis disebutkan ketika malaikat memberikan manasik ilmu ya tentang manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, lalu kemudian malaikat bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau sudah mengetahui? Araftu, aku sudah mengetahui. Dan kata para ulama, ini salah satu sebab kenapa kemudian disebut dengan Arafah ya, kata Araftu gitu ya. Nah, kalau ini bukan araftu, ini bukan a'lamu, tetapi kata burung Hudhud ya ahattu ya. Jadi kata para ulama maknanya mengetahui dengan detail, dengan terperinci gitu. Ahattu bima lam tuhit bihi, sementara engkau Nabi Sulaiman tidak mengetahuinya sedikit pun gitu. Tidak mengetahuinya ya. Dan kemudian kata Nabi Sulaiman, wajituka, kata burung Hud, wajituka, dan aku datang kepadamu Sulaiman, Raja Sulaiman ya, min Sabain, dari salah satu negeri yang bernama Sabah, binabain, yakin, membawa. Naba itu artinya berita penting, Pak, bukan hanya sekedar berita ya. Kalau hanya sekedar berita, khobar, nah, itu berita, makanya disebut surat kabar. Itu dalam bahasa Arab tuh ya. Surat kabar itu ya, koran, surat kabar itu berita ya. Nah, tapi kalau bicara udah bicara binaba, an-naba, itu bukan hanya sekedar berita biasa. Ada dalam Quran surat An-Naba ya. Nah, berita penting ya, berita penting kata para ulama bisa isinya tentang hari kiamat. Tidakkah Allah memberitakan tentang hari kiamat kecuali semua informasi itu penting bagi kita? Atau yang kedua, betul-betul berita ini sangat penting ya. Nah, maka kata burung Hudhud, aku datang kepadamu wahai Sulaiman dari negeri Sabah, binabain, yakin, dengan membawa berita yang sangat penting yang kami yakini. Masya Allah ya. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, kisah ini ya, ini kalau lengkapnya saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh makhluknya, dan kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Setiap nabi Allah bekali mujizat gitu. Dan salah satu mujizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman memiliki pasukan bala tentara yang pasukannya itu terdiri dari golongan manusia, dari golongan jin dan binatang. Sehingga Nabi Sulaiman pun bisa berbicara ya dengan jin, bisa berbicara dengan binatang ya. Ya. Itu Nabi Sulaiman. Lalu saat itu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya. Mohon maaf ya, diminum agak gatal. Bismillah. Lumayan panasnya. Jadi ya, hanya sekucup gitu. Ya. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya, manusia, jin, dan kemudian binatang. Ada satu bala tentara Nabinya Sulaiman dari binatang, yaitu burung Hudhud yang tidak nampak. Nabi Sulaiman alaihissalam marah. Digambarkan di dalam Al-Quran di ayat sebelumnya betapa marahnya Nabi Sulaiman disebabkan karena burung Hudhud tidak hadir dalam barisan. Bahkan Nabi Sulaiman itu memberikan ancaman kepada burung Hudhud. Kenapa? Karena ditunggu oleh Nabi Sulaiman, burung Hudhud tak kunjung datang. Lumayan lama, Pak ya. Sampai kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan ancaman, kalau saja burung Hudhud datang maka aku akan berikan kepada burung Hudhud itu hukuman yang sangat berat. Itu kata Nabi Sulaiman. Masya Allah ya. Ada 3 hikmah yang ingin saya sampaikan di dalam ayat ini sebagaimana dikutip oleh para ulama ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pelajaran dari sisi tarbawi buat kita semua. Yang pertama,
kata Sayyid Hawa, ya, salah satu hikmah ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, beliau menyampaikan sungguh sangat pentingnya keberadaan seorang, ya, seorang pemimpin yang punya wibawa, Pak. Itu kata Sayyid Hawa. Ya, Nabi Sulaiman itu, ya, begitu wibawanya, ya, punya wibawa gitu, sehingga pasukan bala tentaranya pun disiplin. Ya. Dari sekian bala tentaranya Nabi Sulaiman, hanya burung hudhud yang tidak hadir dalam barisan, dan saat itu pun Nabi Sulaiman tidak memberikan dispensasi, bahkan Nabi Sulaiman mengancamnya akan memberikan hukuman yang berat. Ya. Pentingnya sebuah pemimpin itu dalam sebuah bangsa, dalam sebuah lembaga memiliki kewibawaan. Ya. Nah, termasuk kita, ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, wallahu alam, apakah pemimpin negeri ini punya wibawa ataupun tidak, gitu. Dan wibawanya pemimpin bukan ada di lingkaran kekuasaan, ingat. Ya, bagaimana Nabi Sulaiman begitu berwibawanya, ya, sampai di hadapan bala tentaranya termasuk binatang, ya, binatang-binatang dan yang lain-lainnya, ya, karena kewibawaannya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Itu penting. Ya, kalau seorang pemimpin memiliki kewibawaan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka rakyatnya itu akan menaruh hormat, akan mencintainya, dan bahkan akan didoakan oleh rakyatnya. Gitu. Sebagaimana dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, khiyaru a'immatukum tuhibbuna alaihim wa yuhibbuna alaikum. Sebaik-baik pemimpin itu, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang begitu mencintai rakyatnya, yang dipimpinnya, bahkan yang dipimpinnya pun mencintai mereka. Lalu kemudian kata Nabi, lanjutan hadisnya, sebaik-baik pemimpin itu adalah wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang senantiasa mendoakan pemimpinnya dan pemimpinnya pun mendoakan yang dipimpinnya. Tetapi wasyiraru a'immatukum, seburuk-buruknya pemimpin itu adalah watal'anuna alaihim wa yal'anuna alaikum, ya, yaitu yang senantiasa dilaknat saking tidak berwibawanya, maka yang dipimpinnya seringkali melaknatnya, gitu. Nah, mudah-mudahan, ya, kita ke depan punya pemimpin-pemimpin yang betul-betul berwibawa di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya, ya. Wibawanya karena ketegasannya, karena keadilannya, ya, karena perhatiannya dengan apa yang dipimpinnya. Itu yang akan memunculkan kewibawaan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, sebaliknya, ya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memberikan rasa keadilan, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, itu dipastikan pemimpin itu hilang wibawanya di tengah-tengah masyarakatnya. Pemimpin banyak hutangnya, Pak, itu juga sama, Pak, hilang wibawa tuh, ya. Sokles ya, Pak. Secara manusiawi kalau kita banyak hutang itu hilang wibawa tuh, ya. Ya. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, ya, yang menjadikan kita ditindas oleh manusia. Jadi negara juga sama, Pak. Kalau banyak hutang, kayaknya kemungkinannya hilang wibawanya, Pak, ya. Makanya para pemberi hutang itu, negara, pemimpin-pemimpin yang pemberi hutang itu, Pak, jalannya itu pada tegap-tegap, Pak, gitu. Gitu. Kenapa? Ya, wibawanya tinggi, ya, bisa ngasih hutang kemana-mana. Tapi kalau pemimpin yang negaranya banyak hutang, Pak, jalannya teh sambil tungkul, Pak, gitu. Sieun ditaragih, gitu, Pak. Masya Allah, ya, hutang kita banyak juga, Pak, ya. Masya Allah. Hutang kita itu kalau menurut berita sampai berapa? 8.400 triliun. Itu
itu jauh lebih besar hutangnya ketimbang presidennya SBY, Pak. SBY itu meninggalkan hutang 2.600 triliun, sekarang 8.400, dan eta teh aya bungana apa kabayang. Jadi setiap tahunnya tuh mungkin boleh jadi kita hanya bisa membayar bunganya, hutang pokoknya nggak kebayar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya salah satu hikmahnya dari kisah Nabi Sulaiman dengan prajuritnya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menampilkan ya kepemimpinan yang betul-betul berwibawa di tengah yang dipimpinnya. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, ini hikmah daripada ayat ini. Ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini juga sebagai keterangan dalil yang menjelaskan bahwasanya, karena ada sebagian orang yang memahami bahwa setiap nabi itu punya pengetahuan yang gaib, gitu ya, bahwa nabi itu mengetahui yang gaib. Ingat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib, kegaiban hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman, hatta seorang nabi sekalipun ya tidak mengetahui sesuatu yang gaib, berita apapun gitu ya, kecuali Nabi Sulaiman pun mendapatkan berita itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka sekarang saya muncul di medsos, kadang di halaman medsos saya sedang rame ya. Ada seorang mama, disebutnya mama itu ajengan mungkin ya di kita itu, dari Banten gitu kan ya. Yang tadi ya seolah-olah bisa mengetahui yang gaib, bahkan bisa ngomong sama malaikat. Ya, ngomong sama malaikat, ngomong sama binatang, ngomong sama Allah dengan bahasa Suryani gitu. Nah, isinya makoli begitulah gitu kan. Ya itu muncul. Ya ramai sekarang tuh dimensifatkan, Masya Allah gitu ya. Nah, ya bahkan mengakui dirinya segala paham, penjaga gawang neraka, tahu dirinya. Sampai ini dianya sendiri yang mengatakan ya, man rabbuka, kalau nanti ada yang bertanya man rabbuka ya, jawabnya jangan Allah ya, gufron gitu kan, man nabiyuka gufron, surga semuanya. Dan anehnya Pak, yang begitu banyak pengikutnya, saya nggak ngerti gitu ya. Ini di zaman fitnah seperti begini banyak pengikutnya, bahkan pengikutnya juga alim-alim juga gitu ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, ini pentingnya kita ya memahami ilmu agama dengan baik dari sumber yang jelas. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tanda kebaikan pada seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agamanya gitu. Hati-hati ya, di zaman fitnah seperti ini ya, terkadang ya orang yang memiliki ilmu bisa juga tersesat gitu ya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hikmah yang kedua ya, ini menunjukkan bahwa tidak semua nabi bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib gitu. Bahkan di sini Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendapatkan informasi dari siapa? Ya, mendapatkan informasi dari prajuritnya, bala tentaranya, yaitu burung hud ya, gitu. Jadi jangan sok tahu kita itu ya, sok tahu begitu ya. Ini makna yang kedua ya, hikmah yang kedua ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting bagi kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, hikmah daripada ayat ini betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Itu ya, memiliki ilmu gitu. Ini yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mereka punya kedudukan, bahkan ilmunya itu yang menyelamatkan dia.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau burung hudhud datang tidak membawa pengetahuan, tidak membawa ilmu, pastilah burung hudhud itu akan dihukum dengan hukuman yang berat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi kenapa Nabi Sulaiman tidak jadi dihukum? Bahkan Nabi Sulaiman memberikan apresiasi kepada burung hudhud, karena ternyata burung hudhud datang ahatu bima lam tuhit bihi. Burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman membawa sesuatu, ya, ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, binabain yakin, yang mana berita itu, pengetahuan itu termasuk berita penting, gitu. Akhirnya apa? Burung hudhud selamat enggak? Akhirnya burung hudhud yang tadinya mau dihukum berat ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmu, gitu. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, ya, ilmu ini. Maka di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar Allah katakan, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang diberikan ilmu oleh Allah dengan orang yang tidak berilmu? Jelas berbeda, ya. Jangankan manusia, ini menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Binatang yang berilmu pun, ya, yang menjadikan hukum bisa berbeda. Ini binatang, bukan manusia. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang keempat, ya. Ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makanan yang halal, ya, makanan yang halal. Lalu kemudian di sini Allah yang langsung mengatakan Allah telah menghalalkan, ya, buruan, hewan buruan yang diburu. Maka kata Allah, faqulu mimma amsakna lakum wadhkurismallahi alaihi. Makanlah, ya, makanlah hewan buruan yang diburu, gitu. Oleh siapa? Diburu oleh hewan pemburu. Ini gini Bapak Ibu sekalian, kita ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada makanan itu baik tetapi belum tentu halal. Udah jelas ada makanan itu, ya, yang secara zatnya memang sudah diharamkan. Daging babi haram tuh zatnya, ya. Mau disembelih pakai bismillah pun haram tetap, gitu kan, karena memang zatnya diharamkan oleh Allah makan daging babi, begitu, ya. Tetapi ada makanan yang thayyib, makanan itu baik tetapi tidak halal. Kapan makanan itu tidak halal? Ketika makanan itu, ya, contohlah hewan ayam, kambing, sapi yang ketika disembelih tidak menyebut nama, jadi haram tuh. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu kata Allah, ya. Allah telah mengharamkan hamar, Allah telah mengharamkan bangkai, Allah telah mengharamkan darah, dan Allah juga mengharamkan, ya, binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Jelas Pak di sini, Pak? Ya. Ya, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita juga harus hati-hati, gitu ya, dengan hal-hal yang syubhat, karena boleh jadi ya, kalau kita membeli daging di pasar, kita belum tentu itu daging dibaca dengan bismillah tuh, ya. Apalagi kita pernah lihat tuh, ya, ayam dilempar aja ke tempat begitu saja ke air yang sangat panas begitu, sehingga kagok dengan bacaan bismillah mah lila, gitu ya, blung begitu tuh. Bisa jadi begitu. Itu hal yang syubhat, gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini secara hukum dilarang, tidak halal, gitu. Tetapi, ya, ada yang menjadikan hukum itu bisa berbeda, gitu ya. Yang tadinya haram, tetapi bisa jadi halal. Dan termasuk salah satunya adalah memakan daging buruan,
ya, hewan buruan yang diburu. Ini kata Allah dalam Al-Quran, diburunya oleh binatang buas yang kalian ajarkan sesuatu. Jadi Pak, kalau kita punya dalam tafsirannya itu anjing, misalnya ada serigala. Ternyata di Arab sana Pak, saya perhatikan di YouTube ya, udah biasa Pak ternyata ngurus serigala. Bapak lihat di YouTube, orang Arab itu udah biasa ada harimau, serigala begitu kan, binatang buas yang dipelihara kemudian dilatih begitu ya, dilatih. Nah, binatang buas, hatta anjing, serigala, harimau, tetapi yang terlatih, yang dilatih oleh majikannya, lalu kemudian disuruh berburu, Pak. Ya, misalnya berburu ayam hutan, berburu kelinci, ya, yang jelas binatang-binatang yang dihalalkan, lalu kemudian diburu oleh binatang buas. Dan boleh jadi ketika diburu saat itu kan mati, Pak. Ayam, kelinci, iya kan? Ketika diburu oleh binatang buas, digigit, mati seketika. Nah, kata Allah di dalam ayat ini, kata para ulama menafsirkan, ya, binatang buruan yang diburu oleh binatang buas yang dilatih, maka hukumnya halal. Sebenarnya pertanyaannya Pak, binatang buas ketika memburu binatang buruan maca bismillah tuh Pak, tetap apa gitu kan ya. Tapi dihalalkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata para ulama, binatang yang diberikan ilmu saja, binatang yang dilatih gitu oleh majikannya, ya, menjadi salah satu alasan binatang buruannya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat yang keempat. Ya. Kulu mimma amsakna lakum, kata Allah, makanlah tuh, ya, hewan buruan itu. Subhanallah, itu binatang Pak. Jadi kalau kita memakan daging buruan, daging ayam hutan, kambing, kelinci misalnya, tetapi diburu oleh hewan liar, hewan yang tidak dilatih oleh kita, karena memang insting naluri hewan itu adalah memburu gitu. Nah, tetapi diburunya oleh binatang liar, maka hukumnya haram Pak. Paham sih Pak? Lihat kan, haram tuh hukumnya. Tetapi kalau itu binatang diburunya oleh binatang buruan yang terlatih gitu ya, terlatih, maka hukumnya halal. Itu hikmahnya kata para ulama. Jangankan manusia, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, binatang ketika dilatih, binatang ketika diberikan ilmu oleh majikannya, menjadi sebab kedudukan bisa berbeda. Apalagi manusia. Dan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam pun karena diberikan ilmu oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 32. Kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Dan ingatlah ketika Allah memberikan ilmu berupa nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha, ya, ulai. Lalu kemudian Allah memberitahukan kepada malaikat. Nabi Adam tuh diberikan ilmu oleh Allah, diberikan pelajaran oleh Allah, sehingga Nabi Adam bisa mengetahui nama-nama benda yang ada di bumi ini. Thumma aradahu 'alal malaika. Lalu kemudian disampaikan kepada malaikat. Hai malaikat, faqala anbi'uni bi asma'iha. Wahai malaikat, kata Allah, sekarang coba tunjukkan kepadaku, bisa enggak, kata Allah, ya, kepada malaikat, bisa enggak engkau menyebutkan nama-nama benda itu? Maka malaikat mengatakan, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, ya, Maha suci Allah, ya, sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali ketika engkau memberikan ilmunya kepada kami. Tuh, disebabkan ini juga kenapa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena ilmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tuh, subhanallah. Oleh karenanya upaya untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu termasuk salah satu harapan daripada nabi-nabi.
Tidakkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam Al-Quran untuk ditambahkan sesuatu, kecuali Nabi ketika berdoa kepada Allah mintanya supaya ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi penting Bapak Ibu kita datang seminggu sekali, seminggu kalau ada 2 kali kita berada duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang sangat penting yang menjadikan kita dibedakan kedudukannya, ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, begitu juga Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, kebiasaan orang-orang dahulu dengan ilmu ini luar biasa. Para salafus soleh disebutkan dalam salah satu asar ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah saat itu. Tidak ada ulama yang berani berfatwa selama di Madinah itu masih ada Imam Malik, Pak. Imam Syafi'i jauh-jauh dari Gaza. Imam Syafi'i itu berasal dari Gaza untuk belajar ke Imam Malik, Pak. Jalan kurang lebih daripada 1000 km, Pak. Coba ya, untuk mendapatkan keutamaan ini ya. Imam Syafi'i sampai jalan kaki, Pak, untuk mendapatkan ilmu ya. Kepada Imam Malik gurunya jalan lebih daripada 1000 km, Pak. Masya Allah. Imam Malik gurunya bagaimana mujahadahnya untuk memiliki kedudukan ini. Disebutkan dalam salah satu asar, Imam Malik itu satu saat pernah pernah menjual atap rumahnya, Pak. Yang namanya dulu atap rumah, Pak ya. Kalau sekarang susah dibongkarnya, Pak, atap rumah. Ya, kalau dulu itu rumah ada yang ada atapnya, ada yang nggak ada atapnya, hanya begitu bangunan ya, yang mengelilingnya. Imam Malik pernah menjual atap rumahnya ya untuk bermujahadah mendapatkan ilmu. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya. Imam Bukhari. Ya, kita mendengar namanya Imam Bukhari. Ya. Meriwayatkan banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab Fathul Bari, itu riwayat Imam Bukhari itu ya. Dalam salah satu asar disebutkan Imam Bukhari itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau juga ya termasuk orang yang begitu mujahadah dengan ilmu, berada di majelis ilmu. Bahkan Imam Bukhari itu ya senantiasa hadir di majelis ilmu, kecuali kalau betul-betul alasan darurat banget, Pak. Disebutkan dalam salah satu asar Imam Bukhari itu kalau yang namanya sakit, Pak, masih datang ke majelis ilmu, Pak. Pusing gitu kan ya, al-humma, demam, masih datang Imam Bukhari ya. Nah, kita mah, Pak, udah sakit dikit ya istimewa lah gitu. Imam Bukhari enggak, saking cintanya majelis ilmu itu, Imam Bukhari sampai memaksakan untuk datang ke majelis ilmu. Tapi sempat ada satu waktu Imam Bukhari tidak nampak di majelis ilmu. Maka teman-temannya itu penasaran, aina Bukhari, kemana Imam Bukhari, begitu kan. Biasanya ada di majelis ilmu ya gitu. Sampai kemudian teman-temannya habis dari majelis ilmu, dia datang ingin tahu kondisinya Imam Bukhari karena nggak biasanya. Nah, kadang begitu, Pak. Kalau orang biasanya hadir, nggak biasanya ada, itu jadi ditanyain lah gitu, ta. Ya, kemananya si Pak Haji ya gitu kan. Gitu. Kalau sekarang bisa, Pak Haji gimana, sehat gitu kan, ditelepon. Yang namanya dulu, Pak, belum ada HP kan. Ingin memastikan kondisi ya jelas di SMS, disusul pakai suku gitu. Kalau dulu begitu. Nah, begitulah teman-teman Imam Bukhari ingin tahu tentang kondisi Imam Bukhari karena tidak hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sampai kemudian datanglah beberapa temannya Imam Bukhari ke rumahnya, lalu kemudian dia ketuk pintu, ternyata ada yang menyahut di dalamnya. Imam Bukhari, assalamualaikum. Ternyata Imam Bukhari ada di rumah. Ditanya teman-temannya, Bukhari, apakah engkau sehat? Alhamdulillah, ana sehat, saya sehat. Gitu kan? Ya. Ngomongnya itu dari jarak jauh. Temannya ngomong, Imam Bukharinya
di balik kamarnya dia menjawabnya, sampai kemudian temannya mengatakan, "Ya Bukhari, kenapa engkau tidak menampakkan wajahmu kepada kami?" Gitu kan? Ya. Jadi saling bersahutan, Pak, gitu. Tidak menampakkan wajahnya. Ya, ternyata kenapa Imam Bukhari tidak mendatangi teman-temannya yang berkunjung? Ini dalam salah satu asar disebutkan, ternyata Imam Bukhari tidak lagi punya baju untuk dipakainya, Pak. Kenapa? Karena bajunya ya dijual untuk membeli, kalau bahasa sekarang membeli kitab. Karena yang namanya dulu kitab, Pak, sesuatu yang sulit, Pak. Kebayang sekarang mah tinggal kitab difotokopi, di print gitu kan, gampang. Ya, pakai HP aja, Pak, nih, ya. Ada apa namanya, Maktabah Syamilah, ya. Kitab yang beribu-ribu jilid udah ada di HP sekarang. Yang namanya dulu belum ada fotokopi gitu kan, kitab ditulis langsung, maka hanya sedikit sekali orang yang memiliki kitab. Imam Bukhari sampai menjual bajunya hanya untuk beli buku kalau sekarang kitab. Karena dulu yang namanya baju itu sesuatu yang berharga. Baju itu sesuatu yang berharga. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, baju itu, pakaian itu karunia Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Ya bani Adam, inna anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa." Wahai bani Adam, aku telah karuniakan kepada kalian itu pakaian, yang dengan pakaian itu ya kalian bisa tertutup aurat kalian. Binatang kan nggak diberikan itu, Pak. Ya. Dengan pakaian itu kalian bisa kelihatan indah. Ya. Maka kalau ketika kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sempat berhutang, Pak. Ya. Nah, Nabi sempat berhutang. Wah, maka disinilah dibolehkannya kita berhutang. Tapi ternyata ya Nabi itu hanya berapa kali saja berhutang semasa hidupnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang, ya apa jaminan yang diberikan oleh Nabi? Pakaian. Pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi ketika berperang. Jadi sebutnya pakaian perang lah gitu kan. Jadi pakaian itu sesuatu yang berharga. Maka Imam Bukhari disebutkan dalam salah satu acar, sempat Imam Bukhari tidak hadir di majelis ilmu, ya. Bahkan Imam Bukhari tidak menampakkan wajahnya di hadapan teman-temannya. Kenapa? Karena Imam Bukhari ya tidak memiliki pakaian satupun. Dan saya kira nggak ada alasan buat kita tidak punya pakaian sekarang. Bapak Ibu pakaiannya narumpuk di rumah, di lemari, ya. Bahkan boleh jadi ada pakaian yang belum kepakai sampai saat ini nih. Betul lah. Imam Bukhari tidak punya satu pakaian pun dijual, tidak datang ke majelis ilmu sampai begitu. Kenapa? Karena Imam Bukhari ya begitu mementingkannya ibadah untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, gitu. Nah, oleh karenanya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-269 Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang telah memberikan hikmah. Makna hikmah itu banyak tuh. Salah satunya ilmu. Ada yang memaknai Quran, ada yang memaknai sunnah, ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan ilmu. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu, ya. Ilmu yang bermanfaat kepada siapa? Kepada hambanya yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah itu, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Nah, termasuk burung hudhud. Ya, salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan, yang tadinya mau dihukum berat oleh Nabi Sulaiman, tetapi Allah berikan hikmah kepada burung hudhud sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal. Ya, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ini pentingnya ya kita memiliki ilmu. Burung saja, burung hudhud karena memiliki ilmu, pengetahuan, ya, yang tadinya mau dihukum diselamatkan. Yang tadinya mau dihukum berat, akhirnya Nabi Sulaiman memuji burung hudhud, Pak. Kebayang terbang tuh. Ini mujahadahnya burung hudhud untuk mendapatkan pengetahuan. Dia dari Sabah ke Yaman, Pak. Atau dari Yaman ke Sabah.
Itu kalau diukur dari jarak Pak, itu kurang lebih 2000 kilo loh Pak. Terbang coba Nabi. Burung hudhud itu terbang dari Yaman ke Sabah, ya. Itu 2000 kilo gitu kan. Ya kabayang deh, capek Bu burungnya. Burung terbang sampai 2000 kilo, ya. Tetapi karena mujahadahnya burung hudhud, sebagaimana mujahadahnya Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu ketika diberikan informasi oleh Allah, ya Musa, sesungguhnya ada seseorang yang lebih alim darimu, maka engkau belajar ke sana. Ketika diberikan informasi itu, karena saat itu Nabi Sulaiman merasa dirinya paling alim, Nabi Musa merasa dirinya paling alim. Ketika Allah memberikan informasi itu kepada Nabi Musa alaihissalam, ada orang alim yaitu Nabi Khidir, maka Nabi Musa alaihissalam mengajak asistennya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun diajak tuh. Setelah Nabi Musa wafat, maka Yusha bin Nun itu jadi nabi. Ya. Diajak. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Yusha, ikutilah aku. Aku akan menuju satu tempat pertemuan dua anak sungai. Ya, yang kata Allah disebutkan disitulah ada Nabi Khidir alaihissalam. Kalaupun aku tidak mendapati dua pertemuan anak sungai itu, maka aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Au amdi hukuba. Aku akan berjalan bertahun-tahun sampai aku menemui seseorang yang Allah sampaikan, yaitu Nabi Khidir, sehingga dengan aku bertemu kepada Nabi Khidir aku mendapatkan ilmu. Masya Allah. Sampai sebegitunya tuh Pak. Berjalan bertahun-tahun, Masya Allah. Oleh karenanya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya, sudah sepantasnya. Kalau tadi Imam Malik sampai menjual atap rumahnya, Imam Bukhari sampai menjual pakaiannya, gitu. Imam Syafi'i sampai berjalan kaki ribuan kilo hanya untuk mendapatkan ilmu, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah fasilitas yang sangat mudah. Ya, fasilitas yang sangat mudah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah tadi, ilmu yang bermanfaat. Ini bagian daripada utiya khairan katsira. Siapa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi, Allah akan berikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu, ini pelajaran 3 hikmah, ya. 3 pelajaran daripada ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-22 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah semangat, dimudahkan Pak langkah kaki kita untuk berada di majelis ilmu, karena ini termasuk yang dipilih oleh Allah. Tadi kan yu'tal hikmata mayyasha, yang diberikan hikmah itu hanya orang-orang yang dikehendakinya, hanya hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Kalau yang bisa sholat mah saya yakin banyak Pak. Yang bisa sholat, yang bisa zikir itu banyak. Tetapi yang bisa datang ke majelis ilmu hanya orang-orang yang Allah pilih, gitu, ya. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau saja binatang bisa dimuliakan, bisa menyebabkan hukum bisa berbeda dari haram menjadi halal karena binatang itu berilmu. Ya, Al-Maidah ayat 4 tadi, ya. Apalagi manusia, ya, maka Allah akan tinggikan kedudukannya. Dan Allah punya pakaian kecintaan. Pakaian kecintaan Allah itu adalah al-ilmu. Itu. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa mereka yang melewati hari-harinya tanpa ada ilmu yang dia dapatkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini ayat menjadi pelajaran buat kita, ya. Ayat pendek ini, ya, tentang burung hudhud, ya, agar kita punya semangat, punya motivasi untuk terus, ya, menambahkan ilmu kita sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man yuridud dunya fa'alaihi bil ilm, man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm, man yuriduhuma bil ilm fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan dunia, dengan ilmu. Siapa orang yang ingin akhirat, dengan ilmu. Tuh. Siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka pun kita raihnya dengan
dengan ilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu diistiqomahkan untuk datang ke majelis ilmu paling tidak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Mudah-mudahan ini bagian daripada cara untuk menjaga agama kita ya, menjaga agama kita ya, menjaga keislaman kita, sehingga insyaallah kita diberikan oleh Allah hidayah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ulaika hadahumullah. Maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka yang senantiasa hadir mendengarkan ya sesuatu yang dia dengarkan di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.